di Ngopi Ngobrol seputar kereta api, dipersembahkan bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian Selatan. Senang sekali ya, edisi hari ini adalah edisi perdana kita. Kalau orang bilang itu adalah launching ya. Dan ini juga merupakan kesempatan yang luar biasa nih buat saya, karena saya adalah perwakilan dari masyarakat, begitu kan ya. Oke, bersama saya Resti Chandra, dan hari ini kita akan ngobrol, atau lebih tepatnya kalau saya bilang kepo deh, karena saya kan perwakilan dari masyarakat, gitu kan ya. Kita akan tahu lebih jauh tentang apa itu Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumbaksel. Nah, kalau ngobrol terkait dengan BTP Sumbaksel ini nih, kita juga bakal ngobrol langsung aja gimana nih ya dengan Kepala Balai Perkeretaapian Sumbaksel, ada Pak Ihsan di Hatta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lesti, apa kabar? Alhamdulillah baik nih, Pak Ihsan. Kita tetap pakai masker karena protokol kesehatan ya, Pak Ihsan ya. Betul. Iya deh. Jadi di tengah pandemi seperti sekarang ini, untuk Anda juga jangan lupa nih sedulur, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti kita untuk hari ini. Oke. Betul sekali. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumbaksel, kan memang pengaturannya ada di Peraturan Menteri Nomor 63 ya, tahun 2014. Nah, jadi mungkin masyarakat juga harus tahu dan harus kepo juga kalau saya bilang, ini kira-kira nih kedudukan, tugas, serta fungsinya dari balai ini sendiri, ini seperti apa sih Pak Ihsan? Ya, Mbak Lesti, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Lesti sudah berkenan mewakili masyarakat luas, terutama di masyarakat di Sumatera bagian Selatan, khususnya di Palembang, sebagai representasi untuk mengulik lebih jauh tentang Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Selatan. Jadi saya selaku mendapat amanah sebagai Kepala Balai di BTP Sumbaksel, ingin menyampaikan bahwa Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Selatan ini adalah bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yang mana kami adalah sebagai otoritas dari sektor perkeretaapian di wilayah Sumatera bagian Selatan yang melingkupi 3 provinsi, dari Provinsi Jambi, kemudian Sumatera Selatan sampai ke Provinsi Lampung. Nah, ini adalah tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada kami untuk melakukan pengawasan, melakukan pembangunan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Jadi kira-kira ya seperti itulah tugas pokok dan fungsi kami di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera bagian Selatan. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau dengar ini cukup kompleks juga gitu kan ya. Jadi betul. juga mungkin lebih ke regulator begitu ya sebenarnya, betul, untuk betul. PT KAI sendiri. PT KAI itu beda loh tapi sebenarnya ya. Jangan salah nih sedulur, kita punya PT KAI juga, tapi ini adalah Balai Teknik Perkeretaapian. Ya tentu punya perbedaan. Nanti kita bakal ulik lebih jauh lagi tentang perbedaan-perbedaan ini tapi ya. Betul. Tapi yang jelas kan kalau didengar tadi sudah dijelaskan sama Pak Ihsandi, ternyata ini ceritanya kompleks juga nih ya sedulur ya. Kompleks, kemudian detail juga untuk tugas serta fungsi dari balai ini sendiri. Jadi ini kira-kira nih Pak Ihsandi, ini apa sih penerapan, kira-kira emang udah berjalan belum sih, sudah seperti yang dijelaskan seperti di awal tadi belum sih nih Pak Ihsandi? Bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu sendiri pun kami sudah mulai berdiri sejak tahun 2005. Jadi kalau dari sisi usia sih belum termasuk kategori dewasa ya, baru 16 tahun, berarti masih remaja. Jadi ya tentu pekerjaan yang cukup berat untuk kita lakukan ke depan sampai saat ini pun masih tetap kita lakukan. Namun hasilnya sudah bisa kita lihat di masyarakat, sudah membawa manfaat yang cukup besar di masyarakat, dan harapan kami juga Direktorat Jenderal Perkeretaapian lebih dikenal masyarakat, peran serta kemudian eksistensi, dan masyarakat juga mengetahui bagaimana Balai Teknik Perkeretaapian, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, memberikan sumbangsih yang besar buat masyarakat, khususnya dalam sektor transportasi. Demikian Mbak Esti. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi kan tadi saya sempat nyebut
PT KAI gitu Ya, kan ya. iya, Nah, saya yakin jangan-jangan sedulurnya ngaku aja. Ada yang berpikiran sama kah dengan saya sebelumnya? Jadi pas kita nyebut ini kan Dirjen Perkeretaapian. Terus orang pasti mikirnya, oh PT KAI nih. Iya, Kalau saya betul. bisa jujur, bahkan ini ada teman di sini gitu kan, di kontaknya saya buat aja namanya titik-titik PT KAI gitu kan. Ternyata beda sedulur, itu bedanya. Saya pun taunya bedanya itu baru tadi pas ngobrol-ngobrol di awal gitu ya. Tapi sebenarnya ini perbedaannya di mana sih sebenarnya ini antara Balai Teknik Perkeretaapian dengan PT KAI sendiri sih ini Pak Ihsan? Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak Esti. Tapi sepertinya cukup berat. Kita ngopi dulu Sambil ngopi dulu Ya, nih. betul. Sesuai dengan betul. acara kita kan ngopi ya, Nah. ngobrol seputar kereta api. Nah, Iya, iya. sambil ngopi dulu ini. Oke. Silakan Mbak Esti. Makasih. Ya. Tapi memang bener loh Pak Ihsan. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Jadi pas awal pasti mikirnya, oh ini KAI nih. Padahal mungkin ada perbedaan juga ya Pak Ihsan ya. Balai Teknik Perkeretaapian dengan PT KAI. Nah ini nih harus dijawab kayak ini Pak Ihsan. Seperti apa sih kira-kira ini? Ya, betul sekali Mbak Esti. Jadi bahkan keluarga terdekat saya pun dalam inner cycle saya cerita sedikit, waktu saya menikah pun pihak dari istri saya pun mempertanyakan hal yang sama sebenarnya. Bahkan mereka menyebut saya sebagai menantu yang kerja sebagai tukang sepur. Tukang sepur. Wah, Istilah gitu ya. istilah Oke. tukang sepur ini kan terkenal di Jawa bahwa tukang sepur itu adalah orang yang melakukan inspeksi atau memeriksa sepanjang jalur kereta api. Oke. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita berikan sosialisasi ke masyarakat tentang perbedaan antara PT Kereta Api sendiri dan Ditjen Perkeretaapian. Nah, memang kita tidak bisa menafikan bahwa PT Kereta Api adalah operator yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan juga sarana perkeretaapian. Nah, ini sudah melalui perjalanan yang panjang dari 1874 kalau saya tidak salah. Dari zaman kolonial Belanda. 1800-an lama Iya. banget ya. Kolonial Kita- Belanda itu. Jadi kita PT Kereta Api sebelum menjadi PT mengalami metamorfosa yang cukup panjang dari zaman kolonial 1874 sampai Indonesia merdeka menjadi sebuah perusahaan jawatan kereta api, kemudian berkembang sebagai perusahaan umum kereta api sampai metamorfosis tahun 98 itu menjadi PT Kereta Api. Oke. Nah, di sisi lain, Ditjen Perkeretaapian adalah otorisasi pemerintah yang mengurusi sektor perkeretaapian. Jadi, kami mempunyai fungsi sebagai regulator, bukan regulator tabung gas 3 kilo ya. Ini jangan-jangan Jadi- emak-emak kalau nonton, wah langsung jadi tabung iya, gas. Ditjen KA jadi regulator gitu. Jadi- Nyambungnya ke sana ini. Iya, jadi sebagai pemegang regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur di sektor perkeretaapian. Oke. Kami pun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami lahir di tahun 2005, Mbak Esti. Jadi sebelumnya kami masih bergabung di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kemudian menjadi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di tahun 2005. Nah, setelah itu keluarlah Undang-Undang Perkeretaapian tahun 2007 tentang perkeretaapian. Nah, ini yang menjadi dasar pemerintah maupun masyarakat yang sudah disosialisasikan kemana-mana. Ini menjadi dasar kita untuk mengatur sektor perkeretaapian, baik dari sisi pengelolaan, sisi pengusahaan, perawatan, pengoperasian, dan hal-halnya yang terkait dengan sektor perkeretaapian. Bahkan sampai investasi pun diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, poin saya adalah bahwa PT Kereta Api adalah mendapat penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, untuk menyelenggarakan sarana perkeretaapian. Oke. Itu yang disebut sebagai operator. Nah, jadi yang Mbak Lesti lihat ada lokomotif, ada gerbong, ada kereta, ada yang lain-lain, itu murni dilakukan oleh PT Kereta Api selaku operator. Oh, oke. Namun
pemerintah adalah pemilik dari prasarana perkereta apian. Dari jalur kereta api yang yang membentang dari Lubuk Linggau di sana sampai ke Tarahan itu adalah prasarana perkereta apian. Oke. Yang sesuai dengan perundang-undangan itu adalah milik pemerintah. Namun di sisi lain PT Kereta Api sebagai operator juga mendapat penugasan sebenarnya dari pemerintah untuk menyelenggarakan prasarana. Dan di sisi lain untuk mendukung kinerja perusahaan juga melakukan skema investasi untuk jalur prasarana perkeretaapian. Jadi secara singkat saya bisa jelaskan bahwa Dirjen Perkeretaapian ini adalah mengatur operator-operator yang ada yang mengoperasikan sarana perkeretaapian. Yang kita tahu sekarang sebenarnya PT Kereta Api ini bukan satu-satunya. Jadi sekarang untuk di Jawa dan Sumatera itu kita sudah ada PT MRT yang di Jakarta. Itu adalah operator sarana perkeretaapian untuk lintas MRT. Kemudian ada APMS yang kalau Mbak Lesti ke Jakarta itu mengoperasikan sarana yang menghubungkan dari masing-masing terminal. Nah, itu operator tersendiri. Kemudian ada juga LRT Jakarta, Jakpro itu untuk mengoperasikan LRT di Jakarta. Jadi ini bagian yang terpisah, sama-sama dengan fungsi yang sama dengan kapasitas yang sama sebagai operator. Jadi pemerintah mengambil sikap bahwa kami sebagai regulator akan mengatur semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh operator tersebut di sektor perkeretaapian. Jadi ya poin itu yang menjadi perlu kami jelaskan ke masyarakat untuk mengetahui secara mungkin apa yang saya sampaikan terlalu detail ya, tapi harapan saya bisa diterima dengan masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah itu sendiri Dirjen Keretaapian dengan PT Kereta Api. Iya, betul. Detail tapi memang dipahami pasti karena segitu kompleks banget udah dijelaskan ya sama Pak Iwan. Yakin banget nih pasti sudah pada tahu juga ya untuk sedulur ya. Jadi ada beda antara PT KAI dengan Dirjen Perkeretaapian. Nah, kalau seandainya nih dari kereta api dari Tanjung Karang katakanlah ke sini kan ke Kertapati, itu ada kayak di tracknya ada kayak bantalan, ada kayak petugas dan lain sebagainya. Itu berarti itu ranahnya PT KAI atau Dirjen Perkeretaapian nih sebenarnya nih? Nah, pertanyaan yang bagus Mbak Esti. Jadi untuk tahun ini kami dari Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan, kalau Mbak Lesti yang sampaikan tadi dari Lubuk Linggau sampai ke Kertapati itu sepanjang kanan kiri jalan Mbak Lesti melihat ada bantalan, ada rel. Itu dalam rangka kegiatan balai untuk melakukan peningkatan jalur kereta api di lintas Lahat sampai Lubuk Linggau itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah melakukan penggantian rel. Jadi kan rel yang sebelumnya terpasang itu rel yang sudah cukup lama, dari zaman Belanda, ada dari zaman tahun 80-an, yang tentu mempunyai umur teknis yang semakin berkurang, juga kemampuannya sudah berkurang, dengan bantalan yang sudah banyak yang pecah atau apa, tentu sangat mengganggu kenyamanan dan juga membuat resiko untuk dari sisi keselamatan. Nah, itu yang kita lakukan, melakukan penggantian rel, kemudian bantalnya. Makanya untuk posisi saat ini masih diecer di sepanjang jalur kereta api kita. Tentu butuh proses bahwa karena di situ juga masih ada perjalanan kereta api yang tentu kita harus jaga keselamatannya. Jadi di sela-sela waktu tersebut kita lakukan proses untuk perbaikan dan penggantian untuk rel dan bantalan itu. Nah, itu adalah porsi yang dilakukan oleh balai. Dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian. Nah, target kami ya tahun ini itu bisa kita selesaikan untuk menambah kapasitas lintas. Mungkin kapasitas tidak bertambah, namun dari sisi waktu tempuh mungkin akan lebih cepat dari
yang Mbak Lesti kalau naik kereta dari Lubuk Linggau ke Kertapati itu misalnya 10 jam, mungkin bisa berkurang sampai 8 atau 9 jam. Bisa Ya. ngebut kita pulang kampung nih kayaknya sedulur kalau gitu kan ya. Dan tentu saja lebih Oke. nyaman, Lebih nyaman karena pasti. relnya itu ukurannya lebih besar dan lebih berat, jadi untuk menjaga stabilitas Oke. perjalanan kereta api. Tapi berarti ini sedang jadi pengerjaan banget ya sekarang Ya, ya, lumayan. betul. Dan tadi di waktu tertentu, jadi tidak setiap saat nih melakukan Betul. pergantian dan sebagainya ya. Betul. Oke, jadi itu kesibukan juga dari balai sekarang ini kayaknya nih ya, sedulur ya. Oke deh. Nah, jadi kalau kita ngobrol juga nih, ini kan kalau kita lihat banyak banget nih ya tugas balai yang sudah dijabarkan tadi Iya, kan sama Pak Ihsan, banyak banget nih. Pasti kan ini ada kayak struktur organisasinya Iya, gitu kan Pak Ihsan ya, dari balai ini yang otomatis sangat besar juga dong kan, jadi nggak mungkin cuma sedikit tim kecil, pasti sangat besar juga nih. Nah, mungkin bisa sedikit dijabarkan juga nih untuk struktur organisasi di balai ini sendiri gimana sih Pak Ihsan? Ya, jadi struktur organisasi balai ini kan kami ini terdiri kurang lebih ya dari tenaga organik dan lain-lain itu kurang lebih 80 orang. Kekuatan balai saat ini 80 orang yang terdiri dari PNS, kemudian ada CPNS dan juga PPNPN. PPNPN ini biasanya kita kenal sebagai tenaga kontrak, ya, tenaga kontrak yang kita hire untuk membantu kinerja kita. Jadi secara organisasi kami terdiri dari satu pejabat eselon 3, yaitu saya selaku kepala balai. Kemudian saya dibantu dan disupport oleh 3 pejabat eselon 4. Jadi ada sebagai kepala kantor itu ya Kasubag TU lah. Jadi Kasubag TU mengurusi tentang kepegawaian, pembinaan teknis, kemudian hal-hal yang lain seputar rumah tangga balai gitu. Kemudian ada kepala seksi prasarana yang mengurusi bidang monitoring dan evaluasi serta pengawasan di sepanjang jalur prasarana itu. Kemudian ada satu lagi kepala seksi lalu lintas sarana dan keselamatan. Nah, ini tugasnya cukup berat sebenarnya Mbak Lesti. Jadi kalau kami di Direktorat Jenderal itu ada 4 direktorat teknis dan LSK ini sebagai representasi dari 3 direktorat teknis itu yang menyelenggarakan dan mengawasi di bidang lalu lintas, sarana dan keselamatan perkeretaapian. Nah, dari hal tersebut ada juga memang poin-poin bagian dari tidak terpisahkan dari balai. Yang pertama satuan kerja yang seperti yang Mbak Lesti tanyakan tadi, yang bekerja dan bertugas untuk menyelenggarakan atau melaksanakan pembangunan atau perbaikan jalan kereta api itu. Kemudian yang ada juga bagian humas dan PPID. Humas ini tentu menjadi garda terdepan kita untuk menyampaikan ke masyarakat, menyampaikan ke masyarakat luas tentang peran serta dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian. Dan tentu saja peran ini juga sebagai PPID. Nah, PPID ini kami sebagai pemerintah tidak terkecuali baik itu di Kementerian Perhubungan maupun di kementerian yang lain mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Jadi kita wajib untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan subsektor masing-masing. Dalam hal ini di Balai Teknik Perkeretaapian khususnya di bidang informasi publik terkait dengan sektor perkeretaapian. Nah, ini sudah tertuang di dalam PM 46 tahun 2018. Nah, ini forum hari ini, diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini juga sebagai bagian daripada eksistensi ataupun penjelasan singkat dari saya selaku Kepala Balai tentang peran PPID dan Humas di Balai Teknik Perkeretaapian. Oke. Jadi ya secara tidak langsung Mbak Lesti juga jadi bagian dari tempat kami nih sekarang. Iya dong. Apalagi saya udah kepo lebih jauh kayak gini, udah banyak tahu banget nih kayaknya sedulur ya. Oke, jadi memang seiring dengan ada seperti undang-undang keterbukaan informasi publik juga dan lain sebagainya, jadi masyarakat tuh harus tahu banyak dan di sini juga ada bagian tugas dari balai juga kan nih perkeretaapian untuk sosialisasi, kemudian juga memperkenalkan seperti apa Balai Teknik Perkeretaapian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tadi kan tentang PPID nih ceritanya ya.
Jadi kalau kita bicara mengenai struktur organisasi PPID sendiri pada Kementerian Perhubungan, nah ini kedudukannya ini seperti apa sih sebenarnya Pak Ihsan? Oke. Jadi PPID dari sisi struktur organisasi bahwa tentu saja Bapak Menteri Perhubungan selaku atasan PPID utama, tentu kami bertanggung jawab kepada beliau selaku pimpinan tertinggi di Kementerian Perhubungan, dan tentu sekretaris jenderal sebagai PPID utamanya, dan dibantu oleh para pejabat eselon 1. Eselon 1 itu ada dirjen, ada irjen, ada kepala badan, kemudian ada beberapa eselon 1 lah di Kementerian Perhubungan. Nah, tentu kepala UPT, dalam hal ini saya selaku kepala balai sebagai PPID pelaksana. Nah, ini jenjang organisasi ini, jenjang penugasan ini yang kita akan optimalkan, kita laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Oke. Iya. Jadi gitu. Kita bisa sambil ngopi lagi nih, kayaknya menarik banget ini obrolan kita ya. Sesuai dengan obrolan kita adalah ngobrol seputar kereta api, kita ngobrol sambil tetap cerita-cerita nih. Kalau dibilang PPID, Humas, keren banget ya sebenarnya ya. Tentang ini sendiri ya. Jadi Mbak Lesti sebagai praktisi di sektor masyarakat sekaligus praktisi di sektor hubungan masyarakat dan di media komunikasi, tentu kami di balai ini kan perlu mendapatkan masukan, perlu mendapatkan input-input yang membangun, perlu mendapatkan kritisi untuk menjadikan PPID kami dan Humas dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya di balai ini menjadi lebih semakin maju di depan dan memberikan masukan-masukan, memberikan informasi ke masyarakat yang membangun, yang lebih memperkenalkan Balai Teknik Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke masyarakat untuk ya lebih memberikan warna yang baru lah ke masyarakat. Jadi bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api ini sebenarnya senantiasa sinergi sebagai regulator maupun sebagai operator. Kami senantiasa memberikan saling memberikan input dan masukan sehingga kedepannya sektor perkeretaapian ini menjadi semakin maju dan memberikan dampak yang maksimal ke masyarakat. Apalagi di tengah masa pandemi ini tentu banyak hal-hal yang perlu kita tekankan lebih dalam untuk masyarakat dapat melaksanakan kegiatan tentu dengan aman dan nyaman, tentu dengan protokol kesehatan yang tetap kita lakukan khususnya di sektor perkeretaapian di stasiun-stasiun maupun di kereta itu sendiri. Nah, sinergi ini yang selalu kita lakukan dengan PT Kereta Api selaku penyelenggara perkeretaapian. Betul banget. Tuh kan protokol kesehatan tetap kita bahas juga ya di obrolan kali ini. Iya, karena penting banget nih ya. Mode transportasi apa aja kita harus tetap terapkan protokol kesehatan gitu kan, ini dimanapun juga termasuk untuk sedulur BTP Sumbaksel yang mungkin akan menggunakan kereta api sebagai mode transportasi itu juga tetap di stressing banget ya. Kalau kita bilang stressing banget, jadi seluruh masyarakat, penumpang juga, calon penumpang stressing banget. Jangan lupa nih protokol kesehatan tetap dilakukan. Oke, tapi saya masih tertarik ngomongin PPID tadi. Ini saya kepo banget ngomong kayaknya soal PPID. Nggak tahu kenapa nih ya. Jadi kan kalau kita lihat kalau di Direktorat Jenderal Perkeretaapian sendiri kan nih Pak Ihsan, ini kan apa yang sebenarnya tuh harus disiapkan nih oleh PPID sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2018 yang disebutkan sama Pak Ihsan tadi. Jadi sesuai dengan PM 46 tahun 2018 ini, Mbak Lesti, PPID sebagai bagian dari organisasi di balai tentu harus membuat perangkat-perangkatnya dulu. Nah, ini sesuai dengan setelah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai, harus segera mengusulkan daftar informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja, kemudian dikelola dengan baik,
dan pelayanan informasi sesuai dengan SOP yang sudah dibuat, dan laporan tersebut akan disampaikan di dalam pelayanan informasi publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan stakeholder di sektor perkeretaapian, baik secara internal maupun secara eksternal di sektor perkeretaapian. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi makin kesini kayaknya kita makin tipu aja nih kayaknya ya, sama Balai Teknik Perkeretaapian ini sendiri kan. Tapi dalam hal kayak penyampaian laporan begitu kan dari layanan informasi ini juga kayak yang Bapak jelaskan tadi, ini apa aja sih yang dimuat di sana nih kayaknya Pak Ihsan? Ya, di sini ada alur permohonan informasi publik. Jadi kalau Mbak Lesti ingin mengetahui lebih lanjut tentang Balai Teknik Perkeretaapian, kemudian apa yang dilakukan oleh Balai, informasi apa saja yang bisa diperoleh oleh masyarakat, baik secara individu maupun secara institusi. Jadi tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jadi ada permintaan informasi, kemudian ada langkah-langkah yang sesuai yang di banner yang sudah terpasang di sini, dan tentu itu menjadi patokan dasar kita untuk memberikan layanan keterbukaan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan era keterbukaan informasi. Lesti ya tentu mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai bentuk kewajiban kami dari sektor pemerintahan harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari sisi pelayanan, kemudian dari hal-hal yang lain yang sekiranya dianggap perlu untuk masyarakat untuk mengetahui. Gitu. Oke, pas banget. Jadi pas Pak Ihsan ngomong kan di belakang ada tuh. Ya. Jadi mungkin ini sedulur BTP Sumbaksel bisa lihat tuh alur permohonan informasi publik. Jadi ada alur-alurnya ya. Ya, betul. Nah, tapi memang di era kayak sekarang, teknologi canggih kayak sekarang, mungkin juga kita bisa browsing juga ya bagaimana tentang alur permohonan informasi publik ini sendiri nih sedulur. Biar lebih tahu dan lebih familiar ini terkait dengan Balai Teknik Perkeretaapian. Aduh, seru banget sih ngobrolnya. Ini bisa ngobrol lagi nggak ya kira-kira ya? Mau ngobrol apa lagi? Nanti karena ngobrol ini sendiri ya, ngobrol seputar kereta api alias ngopi ini bakal hadir berkelanjutan nanti pastinya ya Pak Ihsan ya, dengan topik yang beda-beda juga. Ini menarik banget nih kayaknya sedulur ya. Jadi kita juga harus akhiri obrolan kita, tapi sebelumnya nih, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan juga yang ingin sekali disampaikan Pak Ihsan untuk masyarakat kita juga ini loh. Silakan, apa nih Pak Ihsan? Terima kasih Mbak Lesti. Jadi sedulur-sedulur, rekan-rekan dimanapun berada, masyarakat baik yang ada di Palembang maupun dimanapun berada. Jadi Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, tentu kami sangat menerima masukan, saran, dan apapun itu yang sifatnya untuk memberikan masukan kepada Balai Teknik Perkeretaapian menjadi lebih baik ke depannya. Banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan sebenarnya Mbak Lesti, tapi sepertinya harus kita sedikit menahan diri. Iya. Tahan diri untuk berikan bocoran-bocoran selanjutnya. Ya, bocoran-bocoran selanjutnya. Bener. Tentu ini menjadi awal yang bagus Mbak Lesti ke depan. Kami akan secara rutin memberikan masukan-masukan, memberikan informasi yang sekiranya bisa membuat masyarakat menjadi lebih tahu, lebih memahami, dan bisa berkoordinasi secara intensif, bisa saling mengisi untuk pengembangan perkeretaapian yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Sekarang kan sudah era digital, era sosial media, dan era keterbukaan informasi. Jadi kami dari pemerintahan khususnya di BTP ini tidak bisa menutup diri terhadap era informasi yang semakin kuat, dan justru kita harus terpacu untuk mengikuti perkembangan. Dan tentu memberikan manfaat buat masyarakat secara umum, khususnya di masyarakat pengguna transportasi kereta api. Dan satu lagi Mbak Lesti, sebelum kita selesai diskusi kita hari ini, bahwa Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan
Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kami memiliki komitmen yang besar di era pandemi sekarang ini dengan program padat karya. Kami berusaha untuk bagaimana supaya roda perekonomian masyarakat yang terdampak di sepanjang jalur pekerjaan kita itu memberikan nilai tambah dengan melibatkan masyarakat sekitar yang ada di pembangunan jalur kereta api itu, kita libatkan di dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, harapan kami tentu ini menjadi pemicu, menjadi trigger buat masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian di daerah di masa sulit seperti ini. Betul banget. Itu merupakan salah satu fungsi pemerintah juga dengan skema yang berbeda. Benar. Jadi sini tetap merangkul masyarakat juga gitu kan. Di tengah pandemi memang ekonomi kan terpuruk banget ya sedulur ya. Jadi di sini dirangkul juga nih. Jadi masyarakat terutama yang ada di daerah yang tadi sedang dilakukan perbaikan dan lain-lain juga bisa berkontribusi dan membantu perekonomian mereka juga pasti ya. Betul. Luar biasa banget nih Balai Teknik Perkeretaapian. Tepuk tangan dulu. Wah, ramai penonton kita hari ini ya. Oke, seru banget ngobrolnya, tapi kita memang harus akhiri obrolan menarik kita nih Pak Sandi. Tapi terima kasih nih, kayaknya banyak bocoran dan juga kepo-keponya masyarakat udah terjawab di sesi pertama ini, di episode pertama ini. Tapi nanti kan akan hadir juga untuk episode selanjutnya pasti Pak Sandi ya. Betul sekali. Dengan cerita yang berbeda-beda juga nih Mas. Kira-kira akan membahas apa untuk episode selanjutnya? Terus ikutin program kita, yaitu program Ngopi Ngobrol seputar kereta api bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian ya, kelas 2 wilayah Sumatera bagian selatan. Tapi saya yakin banget masih ada di antara sedulur BTP ini yang pada penasaran juga, ini seperti apa sih Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumbaksel ini kan. Kita juga harus kasih bocoran Instagramnya nih kayaknya nih Pak Ihsan. Ini kira-kira kalau masyarakat pengen tahu, pengen kepo-kepo, di mana sih kira-kira ini Instagramnya? Jangan lupa memfollow Instagram kami. Jadi kami punya Instagram di @btp_sumbaksel dan ada kanal YouTube juga di BTP_Sumbaksel. Di situ rekan-rekan bisa melihat apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh BTP Sumbaksel, informasi-informasi apa yang bisa diambil dari BTP Sumbaksel, terutama untuk di sektor perkeretaapian wilayah Sumatera bagian selatan. Gitu Mbak Lesti. Gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk like, kemudian komen dan subscribe juga ya untuk kanal YouTube kita di BTP_Sumbaksel. Silakan langsung di-search aja di sana ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Tetap dijaga ini ya sedulur ya. Jadi tetap harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa itu ya. Oke, dan juga akhirnya saya Resti Chandra harus undur diri dan kita akan jumpa lagi untuk selanjutnya di episode selanjutnya di Ngopi Ngobrol seputar kereta api selanjutnya. Sampai jumpa.